Okay, now we start our discussion. Are you ready? Hello. Okay. Okay, I present the question. Now, can you see the questions, right? We go to text one. Okay, but before I told you that there are harus membaca keseluruhan, ya, harus membaca keseluruhan karena kebanyakan di sini conclusion, ya, kemudian apa inferring itu hampir sama dengan conclusion juga, jadi harus dibaca keseluruhan teksnya, nggak bisa jujur. Kalau kemarin-kemarin kan paling yang the underline word, oke, the synonym of underline word is bla 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 gitu kan. Nah, sekarang kalau di AKM nggak bisa seperti itu. Ya, coba nanti kita bahas soal-soalnya seperti apa. Oke, ready for number one? Oke, number one. Jenis sebelum kita ke soal, ini ke teks dulu ya. The kind of text di sini kita sebut dengan analytical exposition. Ya kan, analytical itu ada dua, ya kan, analytical. Oke, apa yang pertama yang kamu ketahui tentang analytical? Ini teks ini masuk analytical. Tapi analytical itu ada dua jenis kan, Nak? Sorry, not analytical, I mean exposition. Ya, sorry, exposition text itu ada dua jenis, ya. Ini masuk kategori exposition ya. Ini masuk kategori exposition. Lah, exposition itu ada dua. Oke, yang pertama disebut dengan analytical. Yang kedua disebut dengan hortatory. Apa bedanya analytical and hortatory? Kalau analytical hampir mirip, cuma bedanya nanti yang bagian terakhir ya. Analytical itu terdiri dari thesis. Apa itu thesis? Thesis itu isinya the writer's opinion. Jadi opini dari penulis, dia mau mengemukakan ide apa, itu tertulis di dalam tesis itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini disebut dengan argumen. Lah, argumen ini mendukung tesis yang ditulis oleh penulis itu apa? Arguments. Nih. Kemudian yang terakhir itu conclusion atau restatement. Nah, ini penegasan kembali apa yang disampaikan oleh penulis atau restatement. Restatement. Ini ya. Bagaimana dengan hortatory? Ya, kalau hortatory itu pertama juga namanya thesis. Tells about the writer opinion. Kemudian yang the second juga argument sama. Ya, jadi argumen yang mendukung apa tesisnya dari atau opininya the writer, penulis itu apa. Kemudian yang terakhir, ini yang membedakan antara analytical sama hortatory. Kalau analytical conclusion atau restatement, maka kalau yang di hortatory namanya recommendation. Nih, recommendation. Lah, recommendation itu biasanya menggunakan expression kayak should, kemudian apa, recommend, suggest, itu biasanya ada kata-kata seperti itu. Biasanya on the last passage ya, bagian yang terakhir itu. Lah, based on the text that you have read here. So, what the kind of the text here? Ya, analytical karena di sini ya good. Karena di sini ada conclusion ya. Jadinya ini masuk ke analytical exposition. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Ya. We know that from the text that a compromise. Apa itu compromise? Oke. Berarti ini kayak menyimpulkan dari yang sudah kamu baca, kita dapat menyimpulkan bahwa compromise adalah, what's your answer? A, B, C, D, or E? Do you agree or not for the answer number one? The answer number one is A. What do you think? Is it correct or not? Oke, good. Oke, dari mana? Ini juga kita bisa ambil di conclusion ini kan ya, Nak? Nah, kita bisa ambil dari sini. Bisa dikatakan di sini. Bisa kemudian bisa dibuat menjadi kalimat yang lainnya yang option A ini. Itu ya. Any question for number one?
No, good. Ya. Now we go to text 2. Nah, text 2. Ya, Bu Ami tambah lagi ya. Exposition, exposition apapun, apakah itu analytical, apakah itu hortatory, itu hanya punya satu idea. An idea, hanya satu idea. Ya. Jadi hanya satu iya iya, tidak tidak gitu ya. A bukan A sama B, tapi hanya A saja gitu opininya. Only one opinion itu. Kita lihat di sini. Semuanya kan compromise, setuju dengan compromise bahwa itu win-win solution tah. Yang second paragraph itu juga istilahnya mendukung dari win-win solution ini, yang the third paragraph juga sama. Kemudian disimpulkan bahwa memang compromise itu win-win solution gitu kan. Win solution itu ya menguntungkan kedua belah pihak kan gitu. Ya, ini disebut dengan exposition. So exposition consists of one opinion ya. Okay. Now we go to text 2. Text 2 ini, what do you think? Are there how many opinion that you can see here? That you can find here? One or two opinion? Two opinion. Apa itu? Yang the first opinion apa? Ya, ini ya. Ini yang satu itu continue studying at college. Itu yang the first opinion. Yang the second opinion itu try to find a job. Nah, kalau ada dua opinion itu namanya bukan exposition. But for text number 2 atau text 2 itu kita sebut dengan, karena ada two opinion ya. Ini kita sebut dengan discussion text. Apa itu discussion text? Yaitu ya giving pro and cons or two kind of opinion. Lah, biasanya discussion text ini terdiri dari juga 3 term. Yang pertama itu kita sebut dengan issues. Ya, isusnya tentang apa toh? Lah, kalau ini isusnya tentang apa ini? Iya, iya, that's right. Ini ya. Jadi isusnya ini. Going to college gitu kan, atau getting a job. Ini isusnya. Lah kan ada dua isus tuh. Berarti di sini itu nanti ada namanya bukan argumen, tapi disebut dengan sporting point. Ini sporting point. Kalau di sini isusnya kan ada dua ini. Ini A, ini B. Nah, di sini nanti kita sebut dengan supporting point. Itu yang A. Nih, supporting point. Nih, supporting point. Nah, ini yang A. Nah, kemudian yang selanjutnya kita sebut dengan contrasting. Contrasting point. Nih, ini yang B. Jadi harus, kalau kamu menyebutkan ada dua opini, maka paragraf yang satu itu membahas opini yang A, paragraf yang selanjutnya nanti membahas opini yang B itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ini bisa bentuknya itu conclusion berupa kesimpulan. Ini bisa atau berupa recommendation. No, oke. Sekarang kita lihat. Isusnya kan going to college and getting a job, benar kan? Ini paragraf yang pertama. Sekarang paragraf selanjutnya. Ini menceritakan yang mana? Yang going to college atau getting a job? Yang the second paragraph. Ya, going to college. Berarti ini yang poin A, ini poin B kan ya. Ya, yang ini yang the second paragraph tells about point A, ya kan? Kemudian yang next paragraph or the third paragraph, ya, getting a job berarti yang poin B, ya kan? Benar kan? Cuma di sini conclusion atau recommendation-nya ini loh. Dijadikan satu di sini. Ya. Nih, so what are you doing after graduating high school? Think carefully. Ini. Jadi ada kayak think carefully, berpikirlah dengan seksama atau dengan hati-hati, atau pikirkan dulu gitu kan. Itu kayak recommendation gitu, masuknya ke sini, ya. Tapi kalau itu discussion text yang baik, maka conclusion atau recommendation itu kan dijadikan
paragraf tersendiri, jadi kelihatan biar enak menganalisanya. Cuma kalau yang kasus ini dijadikan satu dengan yang poin B. Tapi nggak masalah, kita masih bisa menemukan conclusion atau recommendation-nya. Nih, ya. Nah, ini apa? Bentar. Nah, yang ini itu masuk ke recommendation ya. Oke, ini masuk ke recommendation-nya. Nih. So, is it clear now for you? Okay, good. Now we go to question number 2. The text above is about apa? Graduating from high school? Oh, choices. Good. Ya, choices karena ada 2 poin tadi ya. Okay, that's right answer. So the answer is D ya. Okay. Good. Now we go to the next text. Yang analytical exposition ya, maksudnya exposition ya. Oke, maksudnya exposition yang analytical karena di sini nggak ada recommendation-nya. Ya, oke. So only tell about one apa ini? One opinion ya about writing in the internet gitu kan atau online writing gitu ya. Oke, that's good one. Jadi nggak perlu urek-urek lagi ya Bu Ami ya. Oke, now we go to question number 3. From the text we can conclude that what the text about? About blog writing ya. Si ya, oke, karena it's tell about blog writing. Oke, is potential earning online. Oke. Bisa menghasilkan uang ya. Oke, nih. So the answer is C. Kalau you agree ya, for number 3 the answer is C. Agree? Do you agree? Okay, now. Okay, good. Now we go to number 4. Number 4, what kind of text is it? Apakah termasuk exposition? Apakah termasuk discussion? Or other kind of text? Other kind of text ya. Oke. Masuk teks apa ini? Sekarang coba Bu Ami berikan opsi. Descriptive text or report text? Report. Why you call it is report? Why it is report text? Good. Rabbit di sini in general kan ya. Oke, maka disebut dengan report text. Did you remember about the generic structure of report text? Oh, belum belajar ya? Apa sudah pernah dipelajari? Belum dipelajari? Report text. Ini masuknya ke report text. Can you see what I write here? Ya, ini tulisan dokter ya. Baru belajar nulis di Wacom jadi agak berlepotan. Oke, report text. Report text ini terdiri dari satu general classification. Apa sih yang mau diomongkan di sana tentang apa gitu. Secara umumnya itu tentang apa gitu. Lah ini tahu umumnya gini, rabbit ini kan plural kan ya nak. Bisa kamu itu ganti dengan a rabbit. A rabbit is a small mammal. Itu in the family itu boleh. Itu juga ke general. Karena itu kan untuk umum, ya kan? Belum ditentukan my rabbit. Kalau my rabbit nanti masuknya sudah ke deskriptif. My rabbit is very unique gitu. My rabbit unique because it has many colors. Not only one color but many color. Misalnya brown, kemudian itu sudah masuk ke deskriptif, sudah bukan report lagi karena sudah spesifik kan, bukan rabbit secara umum tapi sudah my own rabbit gitu. Lah, kemudian setelah general classification apa next ya? Nextnya itu ini masuknya ke description. Iya. Lah description itu kalau tentang animal biasanya menceritakan tentang apa? Biasanya ke physical appearance itu. Physical appearance.
appearance. Tuh ya. Kemudian selanjutnya ke behavior-nya. Tingkah lakunya seperti apa? Hidup dia ada di mana? Bagaimana cara mencari makannya gitu. Nah, itu masuk ke behavior. Kalau physical appearance-nya ya bulunya itu warnanya apa? Yang untuk pejantan, kemudian untuk yang female seperti apa gitu kan. Kemudian apa? Besarnya panjangnya seberapa? Itu masuk ke physical appearance gitu. So, any question about report text? No, oke, good. Oke, coba kita cek. Tadi penjelasan dari Bu Ami benar nggak? Yang pertama general classification, ini sudah general kan ya? Oh, yang mau dibicarakan tentang rabbit ini secara umumnya. Nah, nih kemudian di sini rabbit habitat include meadow. Wow, ini berarti apa? Masuk ke mana? Physical appearance-nya apa behavior ini? Behavior-nya. Kemudian more than half rabbit population reside in North America, ini masuk ke apa? Masuk ke apa ini? Masih ke behavior kan ya? Masih ke behaviornya, hanya bisa hidup di daerah seperti ini bla 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 gitu. Ya. Oke, kemudian apakah ada physical appearance-nya? Oh, di sini nggak disebutkan ini ya, physical appearance-nya, hanya spesiesnya aja, family-nya aja. Oke, it's okay. Sekarang kita go to question number 4. Nih, from the text we know that, kira-kira mana di answer-nya? Hah? D, extinct ya. How do you know that the answer for number 4 is D? So which sentence that support your answer? Oke. Iya. Dari mana itu kata extinct? Extinct itu dari kata in danger ini loh, Nak. Nah, yang maknanya hampir sama. Punah itu ya, hampir punah itu. In danger, dalam bahaya banyak apa? Karena extinct ini. So the answer is D. Itu ya cara menjawabnya. Okay, now we go to number text 5. Okay. Text 5. Iya, text 5 ini short text tentang apa? Announcement ya. Okay, announcement text. Okay, so the answer for number 5 is yeah, the change of exam day. How do you know? From which sentence? You can answer that the announcement is about the change of exam day. Which sentence that support your answer? Hah? Ya, can be done on ini cannot be done on Thursday. So diganti kapan? Ya, and it will be held on Monday next week ini. Berarti the changes of exam day itu, ya. Okay, now we go to number 6. Nah, number 6 ini tentang disease, a kind of disease. Ini meskipun kamu belajar bahasa, tapi literasimu itu tetap harus diperbanyak. Ya, jadi literasinya itu bisa lintas mapel. Kalau di sini hubungannya dengan apa ini? Kesehatan masuk ke biologi kah atau apa? Yang tentang hypertension itu, ya. Inilah, jadi orang bahasa itu juga harus punya apa ya? Harus enrich their knowledge, ya. Jadi ini dia bisa mengekspresikan lewat bahasa. Nih. Lah, teks yang seperti ini gitu itu biasanya juga masuknya ke report text jenisnya. Ya, ini masuknya ke report text ini. Sama. Nah, eh sekarang apa? Masuk langsung ke soalnya aja. Based on the information in the text, primary pulmonary hypertension. Nah, berarti harus baca kamu.
Dicocokkan option A optimal need medical treatment itu ada nggak sentence yang mendukung itu? Your answer ada nggak? Apakah yang option B is a rare disease that cannot be cured? Itu mana yang mendukung jawabanmu itu? Kemudian yang C, apakah C require alternative term, long term alternative therapies atau yang mana? Have you got the answer? What paragraph? In what paragraph? Oh, this one. This one. Primary pulmonary hypertension is treated with a number of drugs. Okay. Okay. Are you okay? All of you agree that the answer for number 6 is A? Well, okay, disagree. So what do you think the answer for number 6? Which one? B? Okay, so uh, uh, okay. Okay. Yeah. Uh okay. So others, which one that you think it is the best answer for question number 6? A or B? B. Oke, B ya. So why not A? Kalau A di sini kan optimally ya, optimally, tapi di sini tidak ada kata-kata yang mendukung kata-kata optimal. Itu. Ini hanya di treat with a number drug, tapi yang the next sentence mengatakan bahwa belum ada drug itu yang bisa menyembuhkan, ya kan? Memang bisanya hanya dengan obat, tapi belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Bisanya itu hanya diketahui lewat gejala-gejalanya. Tuh, jadi ini ya menurut Bu Ami juga I agree if your answer for number 6 is B, yang B lebih the best answer itu. Ya, is a rare disease that cannot occur. Rare disease-nya dari mana? Dari yang ini. A rare disease, ya, the first paragraph. Kemudian yang cannot be cured itu di sini. Ya, 1 2 3 4, the fourth paragraph ini ya. Ini. So, all of you agree if the answer for number 6 is B? Okay, good. Now we go to text 7. Nah, text 7-nya itu sebut apa ini? A letter ya. Dilihat. Di sini kalau membuat letter kamu harus ada kayak gini. Meskipun surat izin ada ya, Dear Miss Ami gitu. Ya, ditulis di sini. Kemudian ada tanda komanya. Ini contoh yang sudah baik seperti ini. Ya, oke, tidak perlu ada assalamualaikum, good morning, tidak. Inilah bedanya menulis surat bahasa Indonesia dengan Inggris. Kalau di Indonesia kan masih ada gimana kabarmu, bla 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 seperti itu, masih ada greeting kan ya di sana. Tapi kalau surat-surat nanti kalau sudah berkecimpung di dengan negara lain yang menggunakan bahasa Inggris, maka dia sudah tidak menggunakan itu ya. Jadi langsung istilahnya kayak to the point gitu. Poinnya apa gitu. Itulah ciri khas dari orang barat itu sukanya langsung blak-blakan, nggak seperti kita orang Jawa melipir-melipir dulu ya. Mau menanyakan itu istilahnya jauh-jauh dulu nanyain apa dulu yang nggak ada hubungannya. Ini kalau di luar enggak. Kemudian ditulis ada sincerely yours, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hormat kami kalau itu yang formal ya. Tapi kalau yang enggak formal apa biasanya? Kamu nulisnya apa biasanya kalau dalam bahasa Indonesia? Salam hormat atau apa? Biasanya apa, Nak? Apa kamu nggak pernah nulis surat ya, Sudan ya? Halo, seringnya hanya WhatsApp aja ya? Su- Berarti lupa ya. Mungkin nanti kalau ada pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat surat ya tetap diperhatikan. Karena bagaimanapun besok saat kamu application later to continue your study at the other countries atau abroad itu handwriting itu masih.
gitu loh. Jadi ada beberapa application yang menggunakan handwriting karena apa? Dari handwriting itu diketahui karaktermu itu seperti apa gitu loh. Ya, kemudian kalau kalau apa type seperti ini kan bisa bisa istilahnya jiplak dari mana gitu ya. Tapi kalau handwriting itu kan kelihatan sekali kamu nulisnya itu banyak coretan atau tidak. Kemudian caramu nulis itu berdiri atau miring itu psikolog tahu itu maknanya apa-apa itu dari situ itu dibutuhkan nanti saat kamu application make apply your study atau apply job gitu itu masih diperlukan jadi uh, jangan dilupakan ya membuat surat itu bagaimana gitu ya sekarang kamu sudah milenial ya pakainya email aja jarang kan ya kamu nulis email gitu. Padahal itu diperlukan nanti di dunia kerja itu nggak mungkin WhatsApp-an gitu loh nak. WhatsApp itu hanya kalau kamu sudah familiar dengan orang tersebut gitu, baru bisa chattingan. Tapi kalau enggak kan lewat email. Secara formalnya itu pakainya email lah. Email itu juga cara penulisannya ada tata caranya gitu, tidak tidak apa seperti di WhatsApp. Jadi hal-hal yang kecil kayak gini jangan dilupakan ya nak, tetap dipelajari gimana menulis surat yang baik, tata caranya bagaimana gitu. Eee, biasanya kalau apa, menulis surat itu yang dilihat adalah, belum dibaca itu melihat susunannya dulu. Kalau susunannya sudah enak gitu, itu baru dibaca. Kamu nuliskan apa toh, isinya dari surat itu apa gitu. Itu sudah, kayak itu ya, apa, kesan pertama begitu menggoda kayak iklan itu ya, selanjutnya terserah Anda lah, itu penting gitu loh. Besok saat kamu apply, apa, membuat application letter untuk apa, look for job atau untuk continue your study gitu ya. Okay, now we go to question number 7. What does the letter tell us about? B. Okay, so please show me the the sentences or maybe the passage that support your answer. Why you choose B for number 7? Yeah, which sentence that support your answer? That support option B. Which one? Maybe others can help your friend to find the sentence that support option B. Say once more, please repeat what you say. Sorry, it's not clear enough for me. Second, and third. Start from during ini, during the past 5 day. Okay, up to oh ya, oke, ya dari sini ya. Nih, jadi dia sudah ini komplain ya, keluhan, surat keluhan about improper action. Kalau proper itu sesuai ya kan, tapi kalau tidak sesuai menjadi improper. Beda dengan important. Important itu sudah penting. Berarti kalau important itu nggak penting Bu, pentingnya important enggak, itu beda ya. Kalau ini proper. Proper itu pas atau sesuai, improper itu tidak pas atau tidak sesuai atau tidak apa impolite gitu ya, dari kata polite menjadi impolite ya, itu kamu pelajari nak gitu. Important menjadi unimportant gitu, itulah Inggris ya, kadang nggak bisa dibakukan semuanya ditambahi untuk apa antonimnya itu enggak gitu, bisa semuanya ditambahi apa tadi polite menjadi impolite tambah im gitu enggak, buktinya improper apa di sini juga important itu kata, sebuah kata, bukan bukan apa lawan dari kata proper itu enggak apa important itu enggak ya. Jadi ini yang kamu seperti ini tidak hanya belajar secara komunikasinya, ini juga kamu dari sini belajar. Oh, ternyata Inggris itu kalau lebih dalami lagi belajar ada vocabnya, ada grammarnya, tata bahasanya gitu kan. Kemudian belajar untuk tata cara penulisannya karena kita belajar bahasa. Jadi kayak punctuation itu juga dibutuhkan ya. Kapan diawali huruf besar, kapan menggunakan huruf besar, kapan menggunakan full stop, question mark, exclamation dan sebagainya. Itulah bahasa. Jadi
kelihatannya rumit, tapi kalau kamu udah terbiasa ya enggak. Biasanya orang bahasa itu lebih sabar karena hal yang kecil gitu diopeni. Ya, nih, jadi enggak hanya poin-poinnya saja, tapi kalau bahasa itu, kalau belajar bahasa itu sebuah kesatuan. Jadi kayak kemarin kamu ulangan ya. Ini kan beberapa ikut Bu Ami kan ya, lintas minat, bener kan? IPA 1, IPA 2 kan ini? Halo? Ya, berarti kan yang IPA 1 itu sekitar ada 4 yang ikut Bu Ami, yang IPA 2 agak lumayan banyak. Nah, itu kan kamu sudah lihat hasil ulanganmu belum? Tadi pagi. Ada yang beberapa yang belum, yang Bu Ami cek ya, yang sudah jarang yang 100 ya. Tapi baru kelasmu Bu Ami menemukan nilai 100. Untuk kelas yang lain itu belum ada nilai 100 nilai sempurna. Paling 90 kepala 9 lah gitu. Karena apa? Karena Bu Ami nggak hanya menilai kamu penggunaan shouldn't itu sudah benar. Oh, benar gitu. Tapi dari keseluruhan sentence yang kamu buat itu apakah sudah menggunakan huruf besar saat di awal kalimat, apakah sudah menggunakan full stop untuk mengakhiri statement kayak gitu. Kemudian apakah kata ganti orang nama orang itu kamu pakai capital letter sudah Bu Ami perhatikan itu. Itu karena bahasa harusnya seperti itu. Ya tidak hanya melulu ke fokus ke penggunaan should sama shouldn't gitu, tapi sudah harus secara keseluruhan. The whole one itu harus sudah ada awareness gitu ya, Nak. Nanti kalau tidak diingatkan itu, kamu meskipun kamu nanti tidak berminat meneruskan ke jurusan bahasa, tapi bahasa itu nggak bisa kamu kesampingkan karena itu selalu melekat di kehidupan kita, gitu loh. Lah saat kamu nanti kerja apa, kemudian kamu tiba-tiba jadi sekretaris atau jadi panitia apa gitu kan, itu bahasa membuat surat ya, itu kan bahasa juga. Itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, itulah kenapa Bu Ami sekarang care atau aware dengan apa yang kamu tulis itu. Kalau salah ya Bu Ami salahkan biar uh, kamu nggak melakukan kesalahan itu lagi ya. Jadi jangan dianggap Bu Ami kejam atau apa karena itulah orang bahasa seharusnya seperti itu ya. Karena kamu sekarang milenial itu jarang memperhatikan yang punctuation atau gitu ya. Sekarang Bu Ami ajari gitu ya. Tetap harus diperhatikan. Itulah belajar bahasa memang harus seperti itu. Ya, okay, so the answer for number 7 B ya, complain about improper action of payment collection. Oke, kalau di bahasa payment collection itu hampir sama kayak kalau orangnya ya debt collector itu ya. Oke, number tax act. Tax act itu juga masih berupa letters lagi ya, tapi kalau ini tadi komplain jadi surat keluhan gitu kan. Kalau yang ini coba kita lihat isinya apakah gitu loh. Isinya seperti apa gitu. Nih, kalau lebih lengkapnya nulis surat yang versi orang barat yang menggunakan bahasa Inggris itu kayak gini, Nak. Tanggalnya kamu nulis surat itu kapan itu ditulis. Ya. Oke, kemudian kamu nulis suratnya di mana? Itu ditulis ini alamatnya ini. Nih, ya, kemudian eh, surat itu ditujukan ke siapa? Ditulisnya di atas di surat bukan di amplop. Gitu loh, Nak. Ya nanti di amplop tetap ditulis, tapi di surat juga ditulis. Jadi surat ini ditujukan kepada siapa? Kemudian setelah itu eh, orang itu atau perusahaan itu atau kantor itu letaknya ada di mana? Dituliskan alamatnya di sini. Nih. Ya. Nih. Kemudian baru seperti tadi dear chief senior. Kemudian apa yang ingin kamu tuliskan, poin-poinnya terus di sini. Kemudian di sini pakai sincerely juga. Kemudian tanda tangannya orang barat itu tanda tangan yang bentuknya nama ya, Nak. Kalau kita kan kayak Bu Ami membuat surat itu kan tanda tangan nggak bentuk namanya Bu Ami terus di bawahnya dikasih nama terang. Bedanya dengan surat di Indonesia bedanya gitu. Kalau di luar ya pakainya nama gitu. Jadi misalnya Ami ya udah itu tanda tangan. Aminya tak buat untuk tanda tangan ditulis besar atau gimana gitu. Nih bedanya itu. Ya, nanti kalau kamu want continue your
study abroad, ya tetap harus mengikuti aturan yang ada di sana ya seperti ini gitu ya. Nih, jadi kamu harus apa? Belajar culture, budayanya itu seperti apa. Nah, itu kalau mau diterima ya harus belajar budaya. Nih. Oke, any question about relate to the letter? How to write letter? Hello? No, oke. So is it clear enough for you ya? Meskipun hanya sekilas, tapi ini karena di kelasnya Bu Ami lihat itu nggak ada yang KD membuat letters. Jadi Bu Ami nggak bisa memberikan itu di kelas. Oke, jadi hanya saat seperti ini nemukan soal, oh bentuknya soal apa ada lettersnya ya ini apa to enrich your knowledge ya. Menulis suratnya itu seperti ini gitu. Jadi contohnya banyak di Google itu banyak gitu. Tapi ini Bu Ami terangkan ini tuh apa, ini apa, ini apa dan seterusnya. Itu ya. Okay, now we go to question number 8. Based on the second paragraph, berarti yang mulai ini. In the Boy Scout of America, I have camp, gitu ya. It is inferred that John Hoffman has the value of, okay, infer. Infer itu sama dengan kayak disimpulkan gitu, conclude gitu ya. Tapi it is not It is not written explicitly. Jadi nggak secara eksplisit bisa temukan di sini. Kamu harus kayak menyimpulkan implicitly gitu. Kira-kira di answernya yang mana for number 8 itu? A. Independent, discipline, and social care. So, if you choose A, independent, discipline, and social care, please show me which sentence that support your answer for independent. Mana? Oh, sorry. Tadi belum dicentang ya jawabannya ini tadi, sorry. Number 7. Number 7 tadi ini ya, yang B. How about number 6? Okay, we make agreement. The answer is B. Okay. Then okay, for number 5, the answer is C. The change of exam day. Okay. Now we go to number 8. Okay, independent. Mana yang menunjukkan independent, nak? Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa job woman itu independent, disiplin, and social care? Ya? Who will answer my question? Which one? This one, this one. Okay. Okay, then for discipline and independent. For discipline and independent. And how about social care? The last. Oke. Ini ya, community service project ini ya, masuk ke sini ya. Oke. So, all of you agree if the answer for number 8 is A? Hello. Okay, good. Okay. So, the answer for number 8 is A ya. Okay, good. Now, go to number 9. Number 9. Okay. Okay, it's the short information. Okay, so the purpose of hotline. What is the purpose? C, to info. E or C? Coba kalau yang C. To inform the event around the city.
Why you choose option C for number 9? Give me the reason. First sentence. For the latest information of upcoming event. Ini ada upcoming-nya ya. Upcoming event in or around the city. Okay. Maybe others, what's your answer? Coba nanti kita compare dulu. E. To tell about upcoming special event. Ya, kalau yang ini event-event kan, padahal yang fokusnya ada upcoming-nya kan. What's meaning of upcoming? Ya, jadi kalau ini general, terlalu general kan ya. Tapi kalau yang I itu sudah fokus gitu. Event yang kayak apa sih gitu kan? Oh, event ini, apalagi di sini ada spesialnya juga kan? Yang the next sentence itu special event gitu kan. Kemudian di sini upcoming event, upcoming and special event. So the answer is I ya. Do you agree? For number 9 the answer is I. Okay, good. Okay. Sorry. This one. Okay. Now text 10. Text 10. Ini mungkin kalau kamu udah pernah mengerjakan soal-soal TOEFL belum? Halo? Halo? TOEFL test. Have you ever joined in TOEFL test? Belum ya? Oke. Ya, not yet. Oke. Kalau tahun-tahun kemarin kelas 11 itu PM-nya dikasih TOEFL. Nah, itu. Ya, tapi tahun ini tidak TOEFL karena info yang terakhir didapat itu karena kamu akan menghadapi AKM ya di bulan Maret itu. Ya, jadi kita menyiapkan AKM, jadi bukan TOEFL. Mungkin nanti setelah AKM berjalan, sudah berlalu, kemudian masih ada waktu untuk PM lagi, baru nanti kita masuknya ke TOEFL. Gitu ya. Oke. Lah, ini biasanya teks seperti ini contoh dari teks-teks yang kamu temui nanti di TOEFL. Jadi TOEFL itu kebanyakan teksnya bentuknya ke report kayak rabbit yang Diska sebut rabbit tadi. Kemudian yang Diska sebut tadi hypertension tadi itu bisa kamu temui di TOEFL test itu ya. Now we go to question number 10. The text tells so which one that is the best answer for question number 10? Yeah? If you got the answer for number 10? C, the invention of telephone. How about others? Do you agree if the answer for number 10 is C? Oke. Ya. Kalau Alexander Graham Bell nanti masuknya ke biografi ya. Alexander itu lahir tahun berapa, di mana, bla 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 gitu kan. Ya, berarti ini enggak. Kemudian di inventor of telephone. Wah, itu kan di inventor of telephone nanti ya sama kayak biografinya Alexander ini. Nah, kalau option D, how the telephone was invented, caranya bagaimana? Bagaimana sih telepon itu bisa ditemukan? Nanti ada cerita Graham Bell kesengat petir dan sebagainya gitu. Tapi di sini kan nggak ada, ya. So the best answer for number 10 is C. Okay, I tick here for number 10. The answer is C. I
This one. Okay, so our discussion finished. Any question? No. So what do you think about our discussion today? It make you bored? It's is it boring or is it clear enough for you? It help you to understand the text, give you benefit or not? Okay, okay. So if there is no question, we end our class, yeah. Okay, thank you for your attention and see you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. 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 Yeah. See you later. See you. See you. Yeah. Mas, ini diklik ya Mas Fakih. Udah selesai diklik. Ini diklik. Klik ini biru ini.